Si penyumpit adalah seorang pemuda yang pandai menyumpit hewan buruan. Selain kemampuannya dalam menyumpit, dia juga pandai meramu obat-obatan. Penduduk desa sangat menyukai si penyumpit. Hanya satu orang yang tidak suka padanya, yaitu Pak Raje, kepala desa yang sangat kikir. Almarhum ayah si penyumpit pernah berhutang pada Pak Raje dan ia selalu menuntut si penyumpit untuk melunasi utang ayahnya. Suatu hari, Pak Raje menemui si penyumpit. Hai penyumpit, untuk melunasi utang ayahmu, kau harus menjaga sawahku dari serbuan babi hutan. Sumpitlah mereka supaya tidak kembali lagi. Tapi ingatlah, jika kau lengah dan babi hutan itu merusak padiku lagi, kau harus membayar ganti rugi padaku. Malam itu, ia memulai tugasnya dengan waspada. Aha, itu mereka, bisiknya dalam hati. Matanya memandang tajam ke arah sawah milik Pak Raje. Segerombolan babi hutan menuju ke sawah Pak Raje. Si penyumpit mengeluarkan alat sumpitnya dan hupnya ke gerombolan babi hutan itu. Ngoi! Seekor babi hutan terkena sumpitannya. Si penyumpit keluar dari persembunyiannya. Ia hendak melihat babi hutan yang disumpitnya. Tapi babi hutan itu sudah pergi. Anehnya, seharusnya ia mati terkena sumpitanku. Penasaran, si penyumpit mengikuti jejak darah yang tercacar di tanah. Jejak itu berhenti di sebuah rumah. Di jendela terlihat beberapa wanita cantik. Di mana babi hutan itu? Salah satu dari wanita cantik itu terluka perutnya. Si penyumpit pun mempertajam penglihatannya. Hei, bukankah itu mata sumpitanku? Ia heran. Tadi ia menyumpit babi hutan, tapi mengapa wanita itu yang terluka? Tak mau berlama-lama, si penyumpit mengetuk pintu. Namaku si penyumpit. Tadi aku menyumpit seekor babi hutan, tapi anehnya babi hutan itu hilang. Setelah aku ikuti, jejak darahnya ternyata berhenti di rumah ini. Oh, jadi kau yang menyumpit adik kami. Lihat, sekarang ia kesakitan. Kami tak tahu bagaimana caranya melepas mata sumpit itu. Apakah kalian ini gerombolan babi hutan tadinya? Ya, kami memang siluman babi hutan. Kami menjadi babi hutan untuk mencari makan di malam hari. Bolehkah saya meminta beberapa helai daun kemunting yang ditumbuk agar saya bisa mengobati adik kamu tersebut? Terus, kemudian dibalut tumbukan kemunting itu. Darah pun berhenti dan bercucuran menyelumuri si siluman babi. Baiklah si penyumpit, meskipun kau telah menyumpit adikku, aku tetap berterima kasih padamu. Sebagai hadiah, terimalah ini. Tetaplah ini sebagai tanda persahabatan dari kami. Akhirnya si penyumpit mengalah. Ia menerima keempat bungkusan itu. Penyumpit sampai di rumah, dengan hati-hati ia membuka bungkusan tadi. Ternyata isinya perhiasan emas, intan, dan berlian. Si penyumpit gembira sekali. Terima kasih babi hutan. Dengan begini aku mampu melunasi utang ayahku pada Pak Raje, gumanya dalam hati. Si penyumpit menjual semua perhiasan itu dan menemui Pak Raje. Terus Pak Raje berkata, "Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan kau merampok," ujar Pak Raje sambil curiga. Si penyumpit lalu menceritakan pengalamannya pada Pak Raje. "Jadi sekarang utang ayahku sudah lunas ya?" ujar si penyumpit. Pak Raje hanya mengangguk dalam hati. Ia pun rencana ingin meniru pengalaman si penyumpit. Hehehe, siapa tahu babi hutan itu juga memberi perhiasan, tawanya dalam hati. Malam harinya, Pak Raje sudah siap dengan alat sumpitnya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya babi-babi hutan itu datang. Persis seperti pengalaman si penyumpit sebelumnya, ia menyumpit babi-babi hutan itu. Pak Raje juga mengikuti jejak ceceran darah babi hutan yang terluka. Ia pura-pura hendak menolong wanita siluman babi hutan itu. Pak Raje itu tak tahu, seharusnya ia mempersiapkan obat ramuan. Wanita itu marah, mereka berubah menjadi babi hutan dan menyerang Pak Raje. Pak Raje pun kembali ke rumahnya dengan tubuh penuh luka. Apa yang terjadi? Mengapa ayahmu terluka parah? Aku tak tahu. Semalam ayah bilang, ia mau menjaga sawah untuk menangkal babi hutan. Mungkin ayah diserang babi hutan. Penyumpit kemudian meramu obat dan mengoleskan ke seluruh tubuh Pak Raje. Perlahan, Pak Raje mulai menggerenggang ke tangannya dan membuka matanya. Melihat si penyumpit yang sedang mengobati dirinya, dia menjadi malu. Syukurlah ayah sudah sadar. Perlahan, Pak Raje bangun dan duduk di pembaringannya. Tidak menendam padaku.
Untuk membalas budi, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Apakah engkau bersedia?"